Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Maulida Intaya bersama teman saya Salwa Nabila. Kami akan melakukan praktikum fisika dasar 2 mengenai listrik statis. Tiap benda di alam tersusun atas atom-atom. Hal ini karena atom merupakan bagian terkecil dari suatu zat. Atom memiliki inti dengan muatan negatif dan muatan positif. Muatan listrik suatu zat tergantung dari jenis muatan listrik atom, sehingga listrik juga mempunyai dua tipe muatan, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Jika benda tersebut memiliki jumlah muatan positif yang sama besarnya dengan jumlah muatan negatif, maka benda tersebut dapat disebut sebagai benda yang netral. Selain itu, benda-benda di sekitar kita dapat mengalami peristiwa kelebihan muatan. Hal ini dapat terjadi jika suatu benda berinteraksi dengan benda lain dan terjadi perpindahan muatan negatif dari satu benda ke benda yang lain. Listrik merupakan suatu kondisi dari partikel subatomik yang mengakibatkan adanya tarikan dan tolakan gaya. Listrik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Pada video kali ini yang menjadi pokok bahasan adalah listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang berada dalam suatu benda dalam waktu yang sementara. Listrik statis hanya diam pada benda dan tidak bisa mengalir ke benda lainnya. Tujuan kami melakukan praktikum ini adalah untuk memahami konsep listrik statis melalui percobaan sederhana. Menurut Coulomb, muatan listrik saling menghasilkan gaya yang menyerupai gaya yang dilakukan oleh massa. Dua buah muatan listrik saling mengerjakan gaya yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian dua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya. Dengan demikian, bentuk persamaan gaya untuk muatan listrik persis sama dengan persamaan gaya untuk massa. Muatan listrik terdapat dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Akibatnya, pada muatan listrik terdapat dua jenis gaya, yaitu gaya tarik dan gaya tolak, bergantung pada jenis muatan yang saling melakukan gaya. Bentuk dan wujud benda ditentukan secara langsung oleh gaya Coulomb yang merupakan gaya paling dominan di alam semesta ini. Gaya Coulomb menyebabkan elektron-elektron mengalir dalam konduktor sehingga muncul arus atau listrik. Listrik statis adalah listrik yang diam dalam suatu benda dan dalam jangka waktu yang sementara. Dalam listrik statis juga berlaku hukum Coulomb. Pertemuan antara muatan negatif dan positif dapat menimbulkan listrik dan mampu berpindah ke benda lainnya melalui kontak fisik antar benda. Cara paling mudah dan sering dilakukan untuk memberikan muatan listrik ke suatu benda adalah dengan menggosokkan dua buah benda secara terus-menerus dengan arah yang sama. Selain itu, juga bisa dengan cara induksi atau mendekatkan benda yang netral ke benda yang bermuatan. Dari situ, muatan negatif dari suatu benda akan berpindah ke benda lainnya. Sekarang kita akan melakukan percobaan tentang listrik statis. Bahannya yang pertama adalah botol air mineral berisi air setengah atau lebih untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua tisu, dan yang ketiga sedotan. Caranya yang pertama kita gosok sedotan ini menggunakan tisu 3 kali atau lebih. Sudah. Lalu sedotan yang pertama kita taruh di atas sini, dan sedotan kedua kita dekatkan. Nah, sedotannya akan menjauh karena memiliki muatan yang sama dan terjadi tolak menolak. Percobaan kedua, kita menggunakan kedua telapak tangan kita gosok, nggak sampai panas, agak panas saja, nggak apa-apa. Lalu kita dekatkan ke sedotan ini. Dia akan perlahan mendekat, dan terus mendekat.
Dia akan mendekat karena memiliki muatan yang berbeda. Akan tarik menarik seperti ini. Mengapa antar sedotan bisa saling tolak menolak? Karena listrik statis adalah listrik yang tidak bergerak atau diam untuk sementara pada suatu benda. Listrik statis terjadi karena adanya gesekan atau gosokan dua buah benda. Adanya muatan listrik pada benda yang digosok dapat dijelaskan dengan teori elektron. Setiap benda terbentuk dari atom-atom. Atom-atom tersusun dari inti bermuatan positif yang disebut proton dan inti yang bermuatan netral yang disebut neutron, serta satu atau lebih muatan yang disebut elektron yang bergerak mengitari inti. Masing-masing elektron membawa muatan negatif sebesar min E dan inti membawa muatan positif plus E atau kelipatannya. Atom bersifat netral jika jumlah muatan proton sama dengan jumlah muatan elektron. Karena suatu hal, misalnya benda bergesekan dengan benda lain, elektron dapat pindah dari atom suatu benda ke atom benda lain. Apabila atom kehilangan satu atau lebih elektron, atom akan kekurangan muatan negatif atau kelebihan muatan positif dan menjadi ion bermuatan positif. Apabila atom menerima satu atau lebih elektron dari atom lain, atom tersebut akan berkelebihan muatan negatif dan menjadi ion bermuatan negatif. Kesimpulannya, pada percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, muatan listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Yang kedua, dua muatan yang sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua muatan berlainan jenis didekatkan akan tarik-menarik. Demikian tadi praktikum yang sudah kami lakukan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.